Cara kerja pembangkit listrik tenaga nuklir. Pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN adalah pembangkit daya termal yang menggunakan reaktor nuklir sebagai sumber panas. Pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) adalah jenis pembangkit listrik yang memanfaatkan energi nuklir untuk menghasilkan listrik. PLTN menggunakan satu atau beberapa reaktor nuklir yang berfungsi sebagai sumber panas untuk memproduksi energi melalui reaksi fusi atau pembelahan inti atom. Proses ini mirip dengan pembangkit listrik tenaga uap, di mana uap bertekanan tinggi digunakan untuk memutar turbin yang pada akhirnya menghasilkan listrik. Proses produksi energi nuklir. Energi nuklir dihasilkan melalui reaksi fusi atau penggabungan inti atom di dalam reaktor nuklir. Energi nuklir yang dihasilkan di PLTN berasal dari bahan bakar uranium yang harus diolah terlebih dahulu sebelum digunakan dalam reaktor nuklir. Proses pengolahan uranium dimulai dari penambangan hingga pemurnian menjadi bahan bakar yang siap digunakan dalam reaktor. Sumber bahan bakar nuklir seperti uranium banyak ditemukan di berbagai negara, dengan sebagian besar pasokan berasal dari Kanada, Australia, Rusia, dan Afrika Selatan. Keuntungan PLTN. PLTN menggunakan uranium sebagai bahan bakar dan menghasilkan energi yang sangat efisien. PLTN memiliki beberapa keuntungan, termasuk efisiensi tinggi, di mana 1 ton uranium dapat menghasilkan energi setara dengan 3 juta ton batu bara. Selain itu, PLTN menghasilkan emisi gas rumah kaca yang rendah, membantu mengurangi dampak perubahan iklim. PLTN juga mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan dapat beroperasi dengan kapasitas tinggi serta stabilitas yang baik, tanpa terpengaruh oleh kondisi cuaca. Kekurangan PLTN. PLTN menghasilkan limbah radioaktif yang sangat berbahaya dan sulit diolah, serta memerlukan waktu lama untuk menjadi tidak berbahaya. Meskipun PLTN memiliki banyak keuntungan, terdapat beberapa kekurangan, termasuk limbah radioaktif yang dihasilkan, yang dapat berdampak negatif pada lingkungan dan kesehatan manusia jika tidak diolah dengan baik. Kebocoran radioaktif juga menjadi risiko serius yang dapat terjadi akibat kesalahan manusia atau bencana alam, yang berpotensi merusak lingkungan. Biaya pembangunan dan operasional yang tinggi dapat membuat energi listrik dari PLTN lebih mahal daripada sumber energi lainnya, dan risiko keamanan yang berkaitan dengan penggunaan bahan bakar nuklir juga harus diwaspadai. Proses sirkuit primer dan sekunder pada PLTN. Air dalam sirkuit primer di dalam reaktor dipanaskan hingga mencapai suhu yang sangat tinggi dan bertekanan tinggi untuk mendukung reaksi fisik. Sirkuit primer mengalir air yang terpapar langsung oleh reaksi fisik dalam inti reaktor. Air dalam sirkuit ini dipanaskan hingga berkisar antara 300 hingga 330 derajat Celcius dan berada dalam tekanan tinggi. Setelah dipanaskan, air dari sirkuit primer mengalir menuju penukar panas atau heat exchanger untuk memindahkan panasnya ke air dalam sirkuit sekunder. Turbin uap dan konversi energi turbin uap pada pembangkit listrik tenaga nuklir berfungsi untuk mengubah energi panas menjadi energi kinetik yang dapat dikonversi menjadi energi listrik. Sirkuit sekunder terdiri dari tangki air, pompa, dan penukar panas. Air dalam tangki sirkuit sekunder tidak terpapar langsung oleh reaksi fisik, melainkan dipanaskan oleh air dari sirkuit primer. Setelah dipanaskan, air dalam sirkuit sekunder mengalir ke turbin uap yang berputar, mengubah energi panas menjadi energi kinetik. Rotor turbin berputar karena adanya energi panas yang diubah menjadi energi kinetik. Energi mekanik yang dihasilkan oleh rotor turbin kemudian dikonversi menjadi energi listrik oleh generator. Distribusi energi listrik. Energi listrik dari pembangkit listrik tenaga nuklir kemudian didistribusikan melalui jaringan transmisi untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat. Lampu listrik yang dihasilkan oleh generator pada PLTN akan dialirkan ke jaringan listrik nasional. Distribusi listrik melibatkan transformator yang menaikkan tegangan agar efisien untuk ditransmisikan. Setelah dialirkan melalui jaringan transmisi, energi listrik diturunkan kembali tegangan di gardu induk sebelum didistribusikan ke konsumen seperti industri dan rumah tangga.